obat asma itu ada dua. Satu yang namanya pelega, reliever, itu biasanya digunakan pada saat serangan. Oke. Terus ada juga yang namanya controller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar kembali lagi menyapa Sobat Healthy dalam program Tour and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, hari ini kita akan membahas mengenai asma, di mana yang kita ketahui bahwa asma itu penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai kenali gejala, pemicu asma, dan kendalikan sejak dini. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini, yaitu Dr. Siti Nursyah, spesialis paru konsultan. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tak dokter hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik ya dokter ya, luar biasa. Mungkin di tengah kesibukan dokter Ica yang akrab kita sapa, dokter Ica ini di tengah-tengah kesibukannya bisa ikut membersamai Sobat Healthies untuk hadir di studio podcast untuk membahas tema kita, yaitu kenali gejala, pemicu asma, dan kendalikan sejak dini. Nah, dokter Ica mungkin bisa dulu sharing kepada Sobat Healthies tentang apa sih dokter yang dimaksud dengan asma. Silahkan dokter Ica. Ya, asma adalah penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan. Jadi biasanya gejalanya itu adalah sesak, batuk, berdahak, dan itu bisa hilang timbul. Artinya apa? Kadang-kadang pada saat serangan dia sesak, tetapi pada saat tidak serangan kondisinya menjadi normal kembali. Gitu ya dokter ya. Apakah penyakit asma ini juga salah satu penyakit faktor genetik dokter? Ada yang bisa disebabkan oleh genetika, tetapi ada juga yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi tergantung. Kadang-kadang faktor genetika tetapi diperberat oleh faktor pencetus seperti makanan, terus aktivitas olahraga yang berat, kemudian bisa juga karena lingkungan seperti polusi. Oke, polusi. Merokok juga bisa. Oke, baik dokter. Berarti asma ini bisa menular dokter ya dengan lingkungan sekitar? Kalau asma sebenarnya tidak menular. Oke. Iya, dia tidak menular. Jadi biasanya lebih banyak menyerang pada usia anak-anak. Biasanya kalau anak kecil itu biasanya pada laki-laki, tetapi seiring dengan bertambahnya usia, biasanya kalau sudah dewasa muda itu bisa jumlah antara laki-laki dan perempuan itu sama, seimbang. Oke. Ya. Tadi dokter Ica mengatakan bahwa penyakit asma itu yang paling cepat terkena adalah laki-laki ya dokter ya. Kenapa dokter? Umumnya anak-anak kecil. Oh, anak-anak kecil. Kenapa dokter? Apa perbedaannya laki-laki dengan perempuan dokter? Kalau anak kecil biasanya mungkin faktor hormon ya. Oke. Ya, hormon pada wanita ada yang namanya estrogen, itu bisa mencegah untuk terjadinya asma. Oke, baik dokter Ica. Nah, benarkah dokter Ica bahwa asma bisa muncul lagi saat kita dewasa dokter? Biasanya ada beberapa faktor yang bisa seperti itu. Terkadang juga bisa mencetuskan pada kehamilan. Jadi biasanya asmanya mungkin ringan-ringan saja pada usia anak atau remaja, tetapi setelah dia hamil itu bisa diperberat seperti itu. Pada saat mengandung ya dokter ya. Mengandung. Oke. Jadi asma yang dicetuskan oleh kehamilan atau asma yang diperberat dengan kehamilan. Oke, berarti ada faktor pencetus dari asma itu ya dokter yang ditimbulkan ya dokter ya. Oke, baik. Nah, dokter, untuk ibu hamil ya dokter ya, apakah nanti proses pemulihannya akan berdampak juga pada calon janinnya dokter? Ya tentu kalau misalnya pada saat dia hamil, kemudian serangannya sering atau gejalanya sering muncul, pasti berpengaruh pada pertumbuhan janin. Kenapa? Karena sering sesak, berarti kan oksigen terganggu ya, oksigenasi terganggu, sehingga bisa saja menyebabkan pertumbuhan janinnya terganggu. Misalnya entah itu janinnya mengecil atau pertumbuhan organnya tidak sempurna. Oke, berarti ada dua ya dokter yang berbahaya untuk calon ibu dan juga anaknya ya dokter ya. Oke, baik. Selain sesak nafas juga, itu juga dapat membahayakan juga untuk calon
anaknya ya dokter ya. Baik, nah dokter bagaimana membedakan sesak biasa dengan sesak karena asma? Biasanya kan kalau kita olahraga ya dokter ya, ada sesak, aduh takutnya kita sesak asma ini ya, ternyata karena sesaknya karena faktor kecapean dan kelelahan. Kalau sesak biasa pastinya kan tidak ada riwayat sebelumnya. Oh tidak ada riwayat, Ya, oke. misalnya kalau asma itu karena perjalanannya lama, jadi pasti ada riwayat dari kecil atau sudah berapa tahun seperti itu dan hilang timbul. Nah, kalau asma biasa kan kalau sesak biasa kan tidak seperti itu ya. Misalnya baru-baru ini saja, baru beberapa hari yang lalu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau asma biasanya sering ada gejala terbangun malam hari karena batuk atau karena sesak. Jadi ada riwayat mengik juga. Mengik itu yang kalau orang awam biasanya bunyinya ngik-ngik gitu kan. Nah, itu ada mengik. Kalau asma biasanya ada mengik, kemudian sering terbangun malam hari karena sesak atau batuk, kemudian kadang-kadang pada saat beraktivitas dia juga sesak atau batuk. Oke. Berarti bisa dikatakan juga dokter karena penyakit bawaan seperti batuk ya dokter dapat menyebabkan pemicu asma dokter? Tidak seperti itu. Oh tidak seperti itu, oke. Karena kalau batuk, misalnya nih batuk pasiennya, terus dia bilang asma itu tidak. Jadi tidak, harus ada riwayat sebelumnya. oke. Jadi memang entah dia sudah berapa lama. Misalnya kalau kita tanya pasiennya, kadang-kadang, oh saya sesak sejak kecil. Jadi dari kecil saya memang sudah sering sesak seperti itu. Nah, kemudian dia biasanya kalau yang paling khas itu sering terbangun malam hari karena sesak atau batuk seperti itu. Jadi harus ada itu dulu. Kalau dia bilang saya baru batuk beberapa hari itu belum tentu asma. Jadi kita harus periksa dulu. Faktor pencetusnya apa, hal-hal yang mendasarinya. Oke, baik dokter Ica, berarti harus melakukan screening dulu terlebih dahulu ya dokter ya. Harus ditanya-tanya dulu. Baik. Iya. Baik. Nah, untuk itu dokter apa yang biasanya memicu dokter serangan asma? Bisa saja karena lingkungan seperti polusi, merokok, atau orang-orang biasanya juga kalau misalnya teriritasi dengan zat bahan-bahan kimia seperti cat, bau cat yang menyengat itu, atau mungkin berada tinggal di dekat pabrik ya seperti itu, atau bisa juga makanan. Jadi kalau orang-orang yang alergi kayak seafood, kacang-kacang itu bisa seperti itu. Jadi tergantung. Tidak semua asma itu faktor pencetusnya sama. Jadi misal kalau ada orang yang kalau misalnya alergi makanan, faktor pencetusnya makanan. Tapi kalau ada juga orang faktor pencetusnya misalnya berkegiatan olahraga berat, itu juga bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dokter Ica dengan udara, suhu yang dingin dokter, apakah juga itu menjadi pemicu dari asma dokter? Itu juga bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang dia ada alergi dengan cuaca dingin, ya itu bisa, atau debu rumah juga bisa. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk menghindari itu ya satu lagi menjaga lingkungan sekitar, hindari hal-hal yang mungkin dapat berdampak untuk kesehatan ya dokter ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya penderita asma itu alergi dengan debu, jadi kita kadang-kadang kan pasien, saya tidak pernah bersih-bersih dokter karena saya takut asma saya kambuh. Nah, sarannya boleh bersih-bersih tetapi mungkin dimodifikasi. Jadi misal kalau kita selama ini bersih-bersih menggunakan lap kering, kalau orang asma itu gunakan lap basah. Jadi lap basah biar debunya tidak terbang seperti itu, iya. Atau kalau bersih-bersih menggunakan masker. Oke, baik dokter. Nah, untuk orang yang alergi ya dokter ya dengan udara yang suhu dingin dokter, ini juga ada dari Sobat Healthies, mungkin mau disampaikan kepada dokter Ica. Dokter, kalau saya mandi itu boleh tidak dokter kalau setiap hari itu mandinya dengan air hangat? Soalnya kalau air dingin itu biasa memicu terjadinya asma untuk daya tahan tubuhnya dokter. Itu boleh saja Boleh. sih sebenarnya, ya. Tidak masalah. Yang penting karena setiap orang berbeda faktor pencetusnya, jadi ya silakan saja.
Oke, Iya. baik dokter. Nah, untuk yang suka olahraga ini dokter ya, apakah penderita asma boleh berolahraga dan olahraga apa yang cocok dokter untuk penderita asma? Silakan Sebenarnya dokter Ica. boleh Mm-mm. olahraga ringan, tapi Oke. kan sebenarnya olahraga yang disarankan itu tergantung dari asmanya. Ada Mm-mm. orang asmanya ringan, Mm-mm. biasanya intermittent. Ada juga asma yang berat, Mm-mm. biasanya persisten ringan sampai berat. Mm-mm. Nah, untuk olahraga silahkan sesuai dengan kemampuan. Nah, biasanya olahraga yang dianjurkan itu renang atau jalan santai seperti itu. Ya. Oke. Nah, dokter, mengenai masalah olahraga juga dokter. Mungkin kalau pagi karena kesulitan untuk beraktivitas, kerja, orang yang kantoran dokter, atau mungkin ibu rumah tangga yang kesulitan. Nah, misalnya di malam hari itu boleh nggak dokter? Eh, Kalau malam hari sebenarnya boleh Boleh. ya, tapi kan ringan-ringan, Ringan-ringan, ringan oke. saja, Mm-mm. iya. Tapi disesuaikan dengan kondisi. Jadi Hmm. kalau misalnya kita faktor pencetusnya tadi cuaca dingin, ya jangan beraktivitas di luar ruangan Iya seperti betul itu. dokter. Iya. Karena udara malam juga tidak baik Ya, juga ya dokter ya. Tapi yang lebih penting untuk asma itu adalah sebenarnya obatnya. Obat, oke. Obat asma itu ada dua. Satu yang namanya pelegang, reliever. Mm-mm. Itu biasanya digunakan pada saat serangan. Oke. Terus ada juga yang namanya controller. Mm-mm. Controller itu biasanya digunakan setiap hari. Jadi sesak atau tidak sesak tetap dipakai. Mm-mm. Nah, di orang awam biasanya lebih untuk saat ini ya lebih senang menggunakan obat asma itu obat minum. Padahal sebenarnya kalau kami sebagai dokter paru itu lebih menyarankan menggunakan obat isap, Obat inhaler. isap, iya, oke. Kenapa seperti itu ya karena obat inhaler itu langsung pada targetnya, langsung pada saluran nafas. Jadi untuk efek sampingnya juga bisa kita minimalisir karena dia langsung pada target organ. Oke, Iya, baik seperti dokter. Nah, dokter, apakah penyakit dengan riwayat asma ini bisa sembuh, dokter? Iya, untuk sembuh tidak, tetapi bisa dikontrol. Nah, dikontrol dengan apa? Dengan obat yang saya sebutkan tadi. Jadi, Inhaler dokter ya. iya, Oke. inhaler. Jadi yang pakai controller. Kalau controller itu sesak atau tidak sesak tetap dipakai. Jadi harus dipakai. Nanti ada yang ngomong kalau dipakai tiap hari berarti saya nanti ketergantungan. Iya. Nah, obat asma bukan narkoba. Jadi tidak tergantung, tidak ketergantungan. Nah, kadang-kadang pasien juga bertanya, kapan jadi berarti tidak akan di stop obatnya, dikurangi. Jadi ada metode, ada cara di kami, tetapi memang pasien harus rutin kontrol ya, harus rutin kontrol. Obat habis datang lagi, obat habis datang lagi. 3 bulan berturut-turut dia tidak sesak, itu kita kurangi dosisnya. Jadi misal bulan ini, bulan depannya lagi tidak sesak, itu dosisnya saya diturunkan. Tetapi misal setelah diturunkan ternyata pasien itu kembali lagi punya keluhan, berarti kita kembalikan dosisnya. Berarti pasien belum layak untuk dikurangi obatnya. Oke, baik dokter. Berarti fungsi inhaler ini dokter bagi penderita asma sangat bagus ya dokter ya? Iya, sangat bagus karena tadi kan langsung bekerja pada saluran nafas. Lebih bagus daripada dengan obat yang minum dokter? Iya, kenapa? Karena efek sampingnya juga kurang minimal. Minimal efek sampingnya minimal. Kenapa? Karena kalau obat minum kan minum masuk dulu ke lambung, kemudian setelah masuk ke lambung diserap, kemudian dia Dicerna dulu lewat ya, lewat aliran darah, betul. kemudian baru sampai ke paru-paru, ke saluran nafas. Nah, jadi pastinya obat itu juga ada efek sampingnya, bisa ke jantung, bisa ke yang lain. Jadi untuk saat ini kita lebih menyarankan untuk menggunakan inhaler. Oke, tapi untuk semua penderita riwayat asma itu memang cocok ya dokter dengan menggunakan inhaler ini dokter? Iya. Oke, baik dokter. Nah, untuk inhaler juga ini dokter, apakah menjadi salah satu nanti tanda kutip ya mindset orang, nanti saya ketergantungan, kecanduan dokter. Apakah dengan inhaler ini bisa membuat orang ketergantungan dokter? Seperti yang saya bilang tadi bahwa inhaler obat asma bukan narkoba, Bukan. jadi tidak mungkin kecanduan. Kalaupun dia kalau narkoba berarti kan harus ada surat izin, Ada surat, harus ada presepan yang tidak boleh dan tidak Iya, boleh. dokter. Tapi kan kalau asma tidak seperti itu. Oke. Berarti dengan konsumsi inhaler ini ada waktunya ya dokter ya, kapan kita lihat kondisi tubuh dari pasien ya dokter ya, kapan dia bisa berhenti untuk mengisap menggunakan inhaler ini atau gimana dokter? Kalau Silakan. berhenti itu tidak Oh, ya. tidak ya, Jadi oke. misalnya begini, kalau
pada suatu saat dia terkontrol dengan baik, Iya. berarti dia menggunakan obat itu as needed, Oke. artinya bila diperlukan. Jadi kadang-kadang kalau sudah terkontrol dengan baik, berarti kadang dia menggunakan obat asmanya bila ada keluhan. Oke. Tapi itu butuh proses, itu butuh proses yang lama. Jadi harus yang saya bilang tadi, 3 bulan berturut-turut tidak sesak, obatnya kita turunkan. 3 bulan lagi tidak sesak, itu baru kita kurangi dosisnya. Jadi harus ada proses yang harus dilalui. Oke, baik dokter. Nah, kita juga untuk sobat healthies yang merasa seperti saya juga yang menjadi awam banget ya, takut nih, pengen tahu dokter tanda-tanda atau mungkin kenali dulu nih gejala dari asma itu seperti apa dokter? Ya, tadi di awal saya sudah bilang bahwa asma itu adalah ada sesak, kemudian batuk berdahak, kemudian mengi yang hilang timbul. Pada saat tidak serangan, pasien itu normal seperti orang biasa yang pada umumnya yang tidak punya penyakit asma. Tetapi pada saat kambuh atau serangan, dia memiliki keluhan tadi. Oke, dan kapan harus ke rumah sakit dokter ketika mengalami tanda-tanda seperti itu dokter? Kalau misalnya pasien memang sudah menggunakan obat controller yang digunakan setiap hari, sesak atau tidak sesak tetap dipakai. Terus setelah dia menggunakan obat peleganya dan ternyata tetap sesak, itu disarankan untuk mencari bantuan pada tenaga kesehatan atau ke rumah sakit. Jadi entah dia ke dokter ya, Oke, dokter. ke dokter atau ke rumah sakit. Baik dokter. Sebagai orang tua dokter, pengen melihat anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik dokter ya. Nah, apakah anak kecil dengan riwayat asma bisa tumbuh secara normal dokter? Bisa tumbuh secara normal dengan catatan bahwa asmanya terkontrol. Ya, kalau pasiennya sesak setiap hari berarti itu tidak baik untuk pertumbuhan. Jadi harus dikontrol asmanya. Oke. Nah, seperti dokter Ica katakan bahwa mungkin salah satu pemicunya adalah faktor dari makanan ya dokter ya. Iya. Oke, makanan apa yang harus dihindari untuk riwayat asma dan juga untuk mencegah terjadinya asma? Silakan dokter Ica. Ya, tergantung. Kalau misalnya asmanya itu dipicu oleh makanan yang Iya. seafood, misalnya Oke. kayak udang, kepiting, cumi, berarti itu dihindari. Kalau misalnya dia alerginya terhadap kacang-kacangan, berarti itu yang dihindari. Kalau misalnya dia alerginya karena pengawet di bahan makanan kayak snack ya, Oke. makanan ringan, ciki-ciki itu, berarti itu yang tidak boleh dimakan sama anaknya. Jadi tergantung. Tergantung, Setiap dokter. individu berbeda. Oke. Berarti dokter asma ini bisa merupakan suatu alergi ya dokter ya? Bisa seperti itu. Oke, mungkin dari makanan ya dokter ya. Oke, baik dokter. Nah, pertanyaan terakhir nih dokter Ica. Pesan apa yang mungkin yang penting dokter Ica sampaikan kepada sobat healthies masyarakat tentang asma ini dokter? Silahkan. Ya, asma bisa dikendalikan. Asma tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikendalikan. Nah, bila anak atau kita menderita sesak, itu jangan dianggap enteng. Silakan mencari bantuan ke dokter atau ke rumah sakit untuk mengendalikannya. Oke, baik, terima kasih Dr. Siti Nurisha, spesialis paru konsultan sudah hadir bersama kami dan juga memberikan banyak sekali edukasi dan juga manfaat kepada sobat healthies. Dan sobat healthies, pentingnya kita menjaga kesehatan kita karena kesehatan itu tidak ternilai harganya ya dokter ya. Baik dokter dan juga sobat healthies, kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa berikan masukan, saran untuk membangun, meningkatkan lagi kualitas kami di Rumah Sakit Tajudin Halid, UPF BKTM dan juga UPF BBKPM. Untuk itu jangan lupa saksikan terus programnya kami di Talk and Cat. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa sobat healthies. Dadah.